Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kali ini saya akan membahas tentang materi integrasi numerik. Integrasi numerik di dalam kalkulus terdapat dua hal penting, yaitu integral dan turunan atau derivatif. Yang kedua, pengintegral numerik merupakan alat atau cara yang digunakan untuk ilmuwan untuk memperoleh jawaban hampiran atau aproksimasi dari pengintegralan yang tidak dapat diselesaikan secara analitik. Integral numerik, di sini fungsi yang dapat dihitung integralnya adalah integral ax pangkat n dx sama dengan ax pangkat n tambah 1 per n tambah 1 tambah c. Kemudian integral a pangkat ax dx sama dengan e pangkat ax per a ditambah c. Kemudian di situ integral dari sin ax tambah b dx, maka hasilnya menjadi min 1 per a cos a tambah x tambah c. Kemudian integral cos ax tambah b dx sama dengan 1 per a sin a tambah b tambah c. Jadi integral berikutnya integral a 1 per x dx, maka hasilnya ln x tambah c. Integral ln x dx maka menjadi x kali ln x kurang x tambah c. Fungsi yang rumit misalnya integral batas bawah 0 dan batas atas 2 tambah cos 2 tambah cos 1 tambah x pangkat x 3 per 2 per akar dari 1 tambah 0,5 sin x dikali e pangkat 0,5 dx. Integral numerik, perhitungan integral adalah perhitungan dasar yang digunakan dalam kalkulus dalam banyak keperluan. Yang kedua digunakan untuk menghitung luas daerah yang dibatasi oleh fungsi y sama dengan fx dan sumbu x. Yang ketiga, penerapan integral menghitung luas dan volume benda putar. Oke, penjumlahan bobot dari nilai fungsi. Di sini ada integral batas bawah a atas b fx dx itu ekuivalen dengan sigma dari i sama dengan 0 sampai dengan n ci kali fx i. Artinya itu dijumlahkan mulai dari c0 kali fx0 ditambah c1 kali fx1 ditambah sampai ke dengan ditambah cn fxn. Melakukan pengintegralan pada bagian-bagian kecil seperti saat awal belajar integral penjumlahan bagian-bagian. Yang kedua, metode numerik hanya mencoba untuk lebih cepat dan lebih mendekati jawaban eksak. Formula Newton-Cotes berdasarkan I sama dengan C A integral batas bawah A batas atas B fx dx itu ekuivalen dengan integral batas bawah A batas atas B fx dx. Jadi nilai hampiran fx dengan polinomial fn x sama dengan a0 tambah a1x tambah sampai dengan an kurang 1 dikali xn kurang 1 tambah an kali x pangkat n. Jadi fnx bisa fungsi linear dan juga fnx itu bisa juga fungsi kuadrat. Di sini tidak usah saya jelaskan lagi. Oke, di sini untuk rumus integral itu jika menggunakan integral, maka luas daerah di arsir L dapat dihitung dengan L sama dengan integral batas bawah A batas atas B fx dx. Oke, sekarang dengan menggunakan integral Riemann, luas yang dibatasi sama dengan fx dan sumbu x, luas dibagi menjadi n bagian pada ring x sama dengan a, b. Kemudian dihitung li, luas setiap persegi panjang di mana li sama dengan fx i. Oke, jadi sini ada rumus untuk metode integral Riemann. Jadi menggunakan integral Riemann itu rumusnya kita ambil ini dia. H dikali sigma batas bawah dari mulai I sama dengan 0 sampai dengan N dikali fx I. Baiklah. Oke, di sini ada contoh. Saya ambil contoh ke Word aja ya biar enak saya jelasin. Oke. Di sini contoh hitunglah luas yang dibatasi sama dengan x kuadrat dan sumbu x untuk ring x sama dengan 0,1. Berarti batas selangnya itu 0 sampai dengan 1. Dengan rumus L sama dengan integral batas bawah 0 batas atas 1 x kuadrat. Jadi penyelesaiannya
Langkah pertama untuk menentukan intervalnya, berarti 0 sampai dengan 1 itu kita bagi 10. Jadi 1 per 10 adalah 0,1. Jadi nilai hanya adalah 0,1. Jadi kita ambil 0, selanjutnya berarti 0,1, selanjutnya 0,2, selanjutnya 0,3 sampai dengan 0,9 dan 1. Kemudian karena rumusnya Y sama dengan X kuadrat, maka kita awali dari X sama dengan 0. Maka X sama dengan 0, maka Fx sama dengan X kuadrat, kemudian 0 kuadrat adalah 0. Sekarang yang kedua, jika X-nya 0,1. Oke, jika X-nya 0,1, maka maka X-nya kita langsung ganti 0,1 pangkat 2. Jadi 0,1 pangkat 2 adalah 0,001. Seterusnya seperti itu, 0,2 itu dikuadratkan adalah 0,04 dan seterusnya sampai 0,9 yaitu 0,81 dan 1 kuadrat adalah 1. Jadi untuk mencari nilai luasnya itu adalah H dikali sigma 0 sampai dengan 10, karena tadi kita bagi 10 ya. Jadi kali Fxi. Jadi yang pertama hanya kita masukkan yaitu 0,1 dikali 0 tambah 0,1 ditambah 0,04 ditambah 0,9 ditambah 0,16 ditambah 0,25 ditambah 0,36 tambah 0,49 tambah 0,64 ditambah 0,81 dan ditambah 1. Jadi nilai di sini adalah hanya tetap kita buat dulu biar enak. 0,1 dikali 3, karena penjumlahan 0 sampai dengan 1 tadi adalah 3,85. Kemudian dikalikan 0,1 maka 0,385. Jadi untuk mencari integralnya seperti ini. Yang kedua, kita buat kita selesaikan dengan menggunakan metode integral biasa. Oke, di sini integral punya batas atas dan batas bawah. Jadi luasnya integral batas bawah 0, batas atas 1, X kuadrat. Langkah pertama, kita integralkanlah dulu X kuadratnya. Jadi kalau integral X kuadrat, pangkatnya tambahkan 1, yaitu 3, maka di depan nilainya itu adalah sepertiga. 1/3 kali X pangkat 3. Nah, kemudian memiliki batasan, yaitu ini punya batasan. Saya ambil dulu batasannya. Batasannya berapa? 0 dan 1. Kemudian setiap bilangan itu yang pertama kita batas bawah dulu diganti dengan 1, maka 1/3 kali 1 pangkat 3. Kemudian karena X di batas bawahnya 0, maka ini kita kurang-kurang 1/3 kali 0 pangkat 3. Itu dia. Jadi 1/3 pangkat 3 itu adalah 0,333 dikurang 1/3 kali 0 yaitu 0. Jadi hasil dari integralnya seperti ini. Kemudian mencari errornya, mencari kesalahan perhitungan itu sama dengan, jadi yang kita cari menggunakan metode Riemann, berarti 385 dikurang 0,333. Kemudian hasilnya 5 kurang 3 adalah 2, 8 kurang 3 adalah 5, 3 kurang 3 adalah 0, kemudian 0 kurang 0 adalah 0. Jadi sampai sinilah hasilnya. Sampai jumpa minggu depan.